Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diki Cu. Nah, kali ini Mio Z gue yang warna merah itu udah menginjak 10.000 km. Jadi dari pemakaian itu 2018 ya, kurang lebih berarti 3,5 tahun sampai 4 tahun lah. Oke, jadi langsung kita lihat aja motornya sekarang kondisinya kayak apa. Nah, inilah dia motornya. Ini Mio gue. Jadi Mio ini udah 10.000 kilo ya. Kita lihat dulu kondisinya. Ini baru gue cuci, jadi masih bersih. Tapi kalau perhatiin detailnya, ini sebenarnya bodi masih bagus banget ya, masih mulus, lumayan awet. Umurnya udah 4 tahun, kurang lebih 3,5-4 tahunan lah, karena Mio rakitan 2018. Nah, kilometer udah minus 10.000 ya, 10.000 lewat. Oke, mulai dari positifnya dulu. Jadi pertama gue suka motor ini adalah konsumsi BBM-nya, dia termasuk irit menurut gue. Jadi kemarin di tes itu kurang lebih dalam kota 1 liter 37-40-an, luar kota bisa sampai 49-50 km per liter ya. Yang kedua, mesinnya menurut gue reliable ya dan durable, karena selama gue pakai kurang lebih 3,5 tahun ini nggak ngerepotin lah, tinggal start, jegreng, nyala, ganti oli per 2.500 km, beres gitu. Yang ketiga yaitu material cat dan bodinya. Jadi buat motor yang gue jarang cuci, itu motor jarang buat gue cuci ya, kena hujan, kena kering gitu segala macem, keluar kota juga beberapa kali, itu termasuk awet ininya, material cat dan bodi plastik kasar. Jadi catnya walaupun dia doff tapi belum botak gitu ya. Dan biasanya kalau cat doff itu ausnya itu dia agak mengkilap, ini belum ada yang mengkilap sama sekali di bodinya. Terus bodi kasar juga nggak ada tanda-tanda pudar karena kejemur matahari segala macam, jadi masih oke banget untuk 4 tahun ini. Biasanya paling cepat butek kan spakbor belakang ya kalau bodi kasar nih. Masih bagus banget. Yang keempat itu adalah shock belakangnya. Gue suka shock belakangnya itu stabil dan konsisten ya. Jadi mau goncengan mau enggak, gue nggak merasakan banyak perubahan yang berarti. Jadi biasanya kalau misalkan kita sendiri kita keras banget itu kan, terus kalau boncengan baru enak gitu. Tapi kalau ini menurut gue sendirian pas, berdua juga pas, masih enak, nggak kampukan dan nggak mantul-mantul. Yang kelima, ergonominya menurut gue pas untuk rata-rata tinggi orang Indonesia. Jadi kurang lebih orang Indonesia kan tingginya 160 sampai 170 ya. Jadi sudut kemiringannya atau angle-nya ini pas, nggak terlalu baplang, nggak terlalu nekuk, jadi enak. Menurut gue jarak dari setang kebanding kita tuh pas, jadi kita nggak terlalu nggak terlalu nunduk, nggak terlalu kedekatan juga gitu. Yang keenam, tenaga mesinnya itu oke untuk dari semua semua lini RPM ya. Jadi power bandnya rata dari bawah sampai atas. Jadi menurut gue cukup bisa diandelin untuk rute dalam kota yang rata dan sesekali nanjak juga oke masih. Nah, setelah itu ada beberapa hal negatif tentang motor ini yang gue nggak suka juga. Nah, ini yang pertama nih ya. Jadi piringannya kalau kelihatan di sini bisa dilihat nih. Ini sudah kemakan ya. Coba kelihatan nggak? Udah kemakan, udah bergelombang, kemakan. Piringan depan dan kapas rem depannya tuh cukup boros ya. Jadi motor baru 10.000 kilo, kapas remnya udah mau minta ganti 2 kali. Terus mengingat gue jarang ngebut pakai motor itu, jadi kayaknya agak nggak wajar, karena beberapa motor gue yang lain kilometer 10.000 bahkan belum minta ganti kapas rem gitu. Yang kedua, seal shock depannya itu tuh gampang banget bocor. Gue udah pernah ganti seal shock depan sekali dan ini udah bocor lagi, jadi mesti diganti juga ke depan ini. Dan ini sekarang udah kering ya. Dan ini udah gue cuci, jadi nggak ada bekas-bekas olinya. Jadi I don't know, ini mungkin material seal shock breaker yang kurang baik atau nggak tahu juga sih gitu ya. Nah, kalau seal udah bocor kayak gitu tadi, itu motornya langsung jadi jeduk-jeduk dong. Kalau kena poldur atau kena ganjlek langsung jeduk-jeduk gitu, bunyi jeduk-jeduk dan mentok-mentok itu karenanya nggak enak banget. Next, ketiga. Jadi yang ketiga ini bunyi di leg shieldnya, bunyi di dek depan kalau gue bilang. Dek bagian ini nih berisik. Jadi kalau misalkan motor digas dikit gitu, dia kayak ada bunyi getar gitu, kayak der gitu. Ini kelihatan kedengaran kok. Tuh. Kayak kendor-kendor gitu bunyinya. Dan ini gue udah pernah bongkar pasang beberapa kali, gue cek semua bautnya ada yang nggak kenceng nggak, atau misalkan ada klipnya yang patah atau nggak, semua aman dan tetap kendor kayak gini. Ini ganggu banget sih buat gue. Jadi kalau misalkan mau nggak berisik naik motor ini nih, digas nggak berisik ya, kaki lu mesti nempel sini, tempel gitu, jadi dia nggak bunyi tuh. Tapi kan jadi males aja. Cuman itu doang sih, masalahnya batoknya aman dan yang lainnya aman, cuman di leg shield ini yang bunyinya getar-getar gitu kayak der. Jadi buat gue agak ganggu sih untuk bunyi-bunyi ini ya. Nah, sekarang kita coba untuk nyalain motornya ya, kita cek suara mesinnya masih halus apa enggak. Oke.
Aman ya, nggak ada mil, nggak ada logo-logo engine check segala macam ya. Halus. Terus yang gue bilang nih, ya kan bunyinya enak ya, ender gitu. Oke, kita dengar suara knalpotnya. Knalpotnya halus banget menurut gue suaranya. Lebih berisik yang Mio lama, Mio Karbu sama Mio J. Terus CVT sih halus ya, nggak ada bunyi klek-klek atau klotok-klotok gitu, halus semua. Aman. Di motornya sebenarnya sehat banget untuk 10.000 km. Oke, sampai situ aja review motor 10.000 km untuk Mio Z ini. Nah, di next video gue mau coba bongkar-bongkar Mio Z ini, pengen di servis, CVT-nya, mesinnya segala macam, kita coba bersih-bersihin semua, kita cek ada yang perlu diganti atau enggak. Oke, jadi jangan lupa subscribe videonya, nyalakan loncengnya. Terus kalau mau nanya-nanya silahkan komen di bawah. Oke, thank you. Cabut dulu, ciao.